berbicara tentang bismillah. Ternyata bismillah itu mengandung makna yang sangat agung. Dikarenakan dari 104 suhuf yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, semua Allah himpunkan dalam Al-Quran. Kemudian ma'anil Al-Quran, makna yang ada dalam Al-Quran, majmu'atun fil Al-Fatihah, Allah himpunkan dalam Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah, dan makna yang dikandung dalam Fatihah Allah himpunkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil Bismillah, dan makna yang dikandung oleh Bismillah, majmu'atun fi ba'iha, berhimpun maknanya dalam ba Bismillah. Kemudian wazada ba'duhum, menambah oleh para ba'duhum sebagian ulama, yaitu ma'anil ba, makna ba yang pada bismillah tersebut majmu'atun, itu dihimpunkan maknanya dalam titiknya ba, dan titik ba tersebut mengisyarah kepada Allah. Allah itu mufrad, Allah itu satu, Allah adam ta'adud. Maka bila kita mengerti dengan bismillah, maka ketauhidan kita akan kuat. Kemudian apa makna ba tersebut? Makna ba daripada Bismillahirrahmanirrahim tersebut, sebagian ulama mengatakan baka'ut taibin, tangisan orang-orang yang taubat. Namun sebagian sufi ataupun sebagian ulama sufi mengatakan yang bahwa makna ba tersebut bikana makana biyakunu mayakunu, karena ku ada barang yang sudah ada kata Allah, dan karena ku pula ada barang yang selagi akan ada. Itulah makna ba daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim tersebut ada 4 kalimat. Kalimat yang pertama bismi, kalimat yang kedua Allahi, kalimat yang ketiga rahmani, kalimat yang keempat rahimi. Sedangkan dosa kita manusia juga 4. Dosa malam, dosa hari, dosa zahir, dosa batin. Ada 4 dosa bagi manusia. Maka siapa saja yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengampunkan 4 dosa itu. Begitu agungnya fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi berkeliling dalam surga, Nabi melihat 4 sungai. Yang sungai tersebut ada sungai-sungai air tawar, ada sungai air arak, ada sungai air susu, ada sungai asali musaffah ataupun madu yang sangat bersih. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kemana sungai ini mengalir ya Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, 4 sungai ini semuanya mengalir dalam sungai Kal-Kausar." Sumbernya dari mana Jibril? Jibril menjawab, "Ya Muhammad, wallahu alam, saya tidak tahu Muhammad di mana sumber air ini ya Muhammad." Akhirnya Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, tunjukkan kepadaku ya Rabbi, dari mana sumber air ini ya Rabbi." Akhirnya Allah memperlihatkan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW satu kubah yang sangat besar. Ketika itu Nabi melihat kubah tersebut, datang seorang malaikat, "Ya Muhammad, apakah anda tidak mau masuk dalam kubah itu?" Nabi Muhammad menjawab, "Ya malaikat, bagaimana saya masuk ke dalam kubah itu sedangkan kuncinya tidak ada sama saya ya Muhammad, ya malaikat. Aina miftah, di mana kuncinya?" Malaikat berkata, "Ya Muhammad, kunci kubah itu Bismillahirrahmanirrahim." Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi membaca Bismillah, kubah tersebut langsung terbuka. Ketika terbuka kubah, Nabi melihat dalam kubah tersebut tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi melihat dari bismi, dari mim pada bismi, ada satu tiang. Dari bawah tiang tersebut mengalirlah satu sungai, yaitu sungai Tawar. Kemudian dari Allahi, dari hu lafai Allah, ada satu tiang. Dari tiang itu juga keluar satu sungai, yaitu sungai susu. Kemudian dari Rahman, mim Rahman, dari lafai Rahman ada lafai mim. Dari mim tersebut keluar satu tiang, dari tiang itu juga satu sungai, yaitu sungai Arak. Arak yang sangat lezat. Kemudian rahimi, di kalimat rahimi juga ada satu lafai mim. Dari mim tersebut juga ada satu tiang, yang dari tiang itu keluarlah satu sungai, yaitu sungai asali musaffa, madu yang sangat bersih. Kalau ingin melihat apa nama-nama sungai daripada 4 tiang tersebut, maka lihatlah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 15. Di situ tertulis mislu jannati, kemudian ada nama-nama sungai itu.
Jadi begitu agungnya kelebihan bismillah. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bismillah tersebut dapat membakar syaitan. Bila kita membaca bismillah, maka syaitan-syaitan akan terbakar. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa syaitan ataupun iblis yang merayu manusia yang beriman semuanya kurus-kurus, sedangkan iblis-iblis yang merayu orang kafir, mereka badannya gendut-gendut. Kemudian iblis yang gendut ini bertanya kepada iblis yang kepada iblis yang kurus, "Wahai iblis, kenapa engkau kurus?" Iblis itu menjawab, "Bagaimana saya tidak kurus? Saya merayu, yaitu mendayakan orang-orang mukmin. Mereka makan baca bismillah, saya tidak bisa makan. Mereka minum baca bismillah, saya tidak bisa minum. Mereka tidur baca bismillah, saya pun tidak bisa ikut tidur dengan mereka. Nah, kamu kenapa bisa gendut seperti itu ya syaitan, ya iblis?" Iblis itu menjawab, "Bagaimana saya tidak gendut? Dia makan nggak baca bismillah, saya ikut makan. Dia minum tidak baca bismillah, saya ikut minum. Dia tidur tidak baca bismillah, saya ikut tidur bersamanya. Jadi saking senangnya saya, maka beginilah Allah berikan tubuh saya gendut." Nah, ternyata bismillah tersebut sangat besar fadilahnya. Maka bagi kita yang sudah punya istri, bagi kita yang sudah punya anak, maka didiklah anak kita tersebut dan biasakan kepada mereka untuk membaca bismillah ketika makan, minum, dan tidur dan sebagainya. Karena ketika kita membaca bismillah, syaitan-syaitan atau iblis akan terbakar semuanya. Akhirnya tidur kita tersebut tidak diganggu oleh iblis. Mimpi kita pun akan mimpi-mimpi yang benar. Nah, begitulah kelebihan dari bismillah sebagiannya.